Kisah tentang seorang gamers pecundang yang nasibnya berubah saat menemukan sebuah buku perubahan job legendaris. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita bahas di sini. Terlihat Grid yang sedang mengecek statusnya saat ini, karena dia sudah mencapai level 1 normal dari level -3. Saat ini dia memiliki 40 poin yang belum dipakainya di setiap statusnya. Padahal player normal hanya akan memiliki 10 poin saat mencapai level 1. Lalu terlihatlah pemilik bengkel itu bernama Smith. Level pertemanan Grid naik dari 0 sekarang menjadi 60. Sekedar info, level pertemanan dengan NPC akan sangat membantu karena akan mendapatkan misi-misi tersembunyi ataupun alur tersembunyi dari game Satisfy ini. Grid mencoba bertanya kepada Smith, kira-kira item apa yang mudah dijual dan mudah pembuatannya? Smith mengatakan, jika item yang mudah dijual mungkin adalah Java Arrow atau anak panah. Grid meremehkan anak panah itu karena biasanya dijual dengan harga yang murah. Namun Smith mengatakan jika itu Java Arrow, bukan anak panah biasa. Panah seperti itu dapat menembus pertahanan dari defense musuh. Lalu Grid menggunakan skill pemahaman blacksmith-nya untuk membaca dan mengetahui cara pembuatan Java Arrow tersebut. Awalnya Smith menunjukkan cara pembuatannya. Setelah melihatnya dan mulai paham, Grid lalu langsung mencobanya sendiri. Muncullah arah-arah petunjuk yang memudahkan Grid untuk melakukan segala hal. Grid melakukan berulang-ulang hingga dia memahami pembuatan Java Arrow hingga 100%. Dan muncullah kembali skill khusus dari job legendarisnya, yaitu nafas blacksmith legendaris, yang membuatnya seketika mendapatkan Java Arrow tingkat tinggi. Dengan skill barunya, item yang dibuatnya memiliki status 5% lebih tinggi dan lebih baik daripada item biasanya. Sekedar info, perbedaan sedikit saja, presentasi, poin, attack, dan lain-lain di game MMORPG itu akan sangat berpengaruh dalam game. Panah Java spesial yang didapatkan Grid memiliki tingkat epic. Level Grid pun menjadi level 3. Namun karena Grid serakah, dia tetap saja menyesali perbuatannya, karena dia merasa dari awal harusnya membuat pedang jika mendapatkan tingkat epic seperti itu. Grid di sini heran sekaligus takjub dengan hasil kerjanya, karena panah Java yang dia buat memiliki attack power yang sangat tinggi. Setelah selesai, yang awalnya Grid hanya ingin belajar membuat item, dia malah diberi hadiah oleh pandai besi Smith, yaitu anak panah 100 biji. Tentunya itu dikarenakan tingkat kedekatan Grid dan Smith yang meningkat pesat. Grid langsung berinisiatif untuk menjual anak panah tersebut di toko lelang dalam game. Di suatu tempat terlihat beberapa pemain yang menghadapi monster golem. Melesatlah anak panah yang sangat cepat dari seorang player, dan seketika langsung menghancurkan golem tersebut. Terlihatlah pula seorang player wanita dengan kelas pemanah. Wanita tersebut adalah Jisuka. Dia adalah ketua dari Guild The Zakah. Sekedar info, Guild The Zakah memiliki anggota yang tidak banyak, namun hampir semua adalah top player yang memiliki peringkat tinggi di rank global. Contohnya seperti Regas, petarung nomor 1, Toban, sang tanker nomor 1, Vander, warrior nomor 1, dan Faker, assassin nomor 1, dan masih banyak juga yang lain di dalam Guild The Zakah. Mereka sedang menjalankan suatu misi tingkat S yang cukup menyulitkan. Itu dikarenakan equip mereka masih mengikuti standar dalam game. Di sini nanti Grid akan merubah sudut pandang anggota Guild The Zakah tentang pentingnya item. Jisuka menugaskan semua untuk menaikkan level masing-masing dari setiap anggota dan berusaha meningkatkan equip masing-masing anggota.
Lalu terlihatlah Jisuka yang ingin membeli anak panah Java untuknya. Betapa kagetnya Jisuka karena dia melihat barang di toko yang sangat berbeda. Nampaklah anak panah Java Tier Epic yang sedang dipajang di toko lelang. Meskipun harganya terbilang 3 kali lebih mahal dari anak panah biasa, namun karena Jisuka adalah salah satu pemain top global player, dia langsung memborongnya dan terheran-heran dengan anak panah yang seperti barang cheat tersebut. Jisuka mengira pasti pembuat anak panah ini adalah player blacksmith yang tersembunyi, karena dia mengenal top player kelas blacksmith dan bukan mereka yang membuatnya. Terlihatlah Regas dan Fender berada di suatu bar dan melihat notifikasi dari ketua guild Jisuka. Mereka semua ditugaskan untuk menemukan player kelas blacksmith ranking 1-100. Jisuka meyakinkan para anggota guildnya jika player tersebut akan membantu masalah mereka untuk menyelesaikan misi tier S yang belum bisa diselesaikan sebelumnya. Di sini dijelaskan bahwa guild Dezaka adalah guild kecil yang memiliki kekuatan sangat berpengaruh karena mereka beranggotakan para top global ranker dari setiap kelasnya. Maka dari itu mereka jarang menerima anggota baru. Game Satisfy akan bergoncang akan kehadiran sosok sang legenda blacksmith yaitu Grid. Dia mampu memporak-porandakan keseimbangan kekuatan item di dalam game. Panmir pun sang top 1 ranking kelas blacksmith mengakui jika player misterius ini akan mengguncang game Satisfy dengan item-item buatannya nanti. Nampak di real life Yunwo belum sadar jika dia menjadi perbincangan hangat di dalam game Satisfy. Dia terlihat sangat kesusahan dan sangat sial di dunia nyata. Kesialan demi kesialan dia alami dalam dunia nyata. Tampaklah keluarga mereka tetap peduli dengan kemalangan yang Yunwo alami. Ayahnya memberikan beberapa uang untuk bekalnya. Namun pada dasarnya memang sifat kepemimpinan Yunwo yang belum terbentuk. Terlihatlah dia meminta ayahnya untuk melunasi hutang-hutangnya. Seketika mangkok pun terbang di kepala Yunwo. Loginlah kembali Yunwo dalam game Satisfy. Saat dia mengecek pendapatan dari penjualan panah Javanya, betapa kagetnya Grid. Semua anak panah yang dipasang dengan harga standar melonjak naik karena sistem lelang. Yunwo seketika merasa dia tidak perlu lagi bekerja di dunia nyata. Namun karena sistem lelang, otomatis akan membayar komisi sebesar 15%. Bagi orang normal itu adalah hal yang wajar. Namun bagi Grid yang wataknya memang serakah, dia menggerutu dan mengeluh terus-menerus. Grid merasa jika dibayaran cukup berbahaya untuk mentalnya karena kedekatannya dengan pandai besi Smith. Jadi Grid memutuskan untuk pergi menuju desa Winston. Desa Winston lebih besar 4 kali lipat dari desa Byron. Nampak Grid menyusun rencana untuknya di desa ini. Grid ingin memahami semua item yang dia miliki. Berharap nanti dia bisa memproduksinya dan menjual dengan statistik yang lebih tinggi. Lalu pergilah Grid ke workshop blacksmith yang ada di kota Winston. Karena Grid keturunan Pakma, dia memiliki skill pasif yang akan membuat para NPC khususnya pandai besi akan lebih ramah kepadanya. Saat Grid memasuki workshop tersebut, nampaklah kesunyian yang dia dapatkan, berbeda dengan workshop lainnya yang biasanya penuh dengan aktivitas dan kegiatan. Nampaklah seorang pria tua yang sedang tertidur dengan ditemani beberapa botol bir. Grid berkata jika dia ingin membuat item yang paling laris di workshop ini. Pria itu mengatakan jika workshop ini sudah tutup dikarenakan kalah bersaing dengan perusahaan pesaing. Terdengar suara di luar. Han, Pak Tua Han. Diketahui jika pria tua ini bernama Han. Datanglah beberapa pria yang memaksa Han untuk menjual workshopnya kepada pesaing yaitu perusahaan Miro. Grid yang mengetahui hal itu awalnya ingin pergi dan meninggalkan begitu saja. Dia merasa jika ini bukanlah masalahnya. Namun Grid merasa iba kepada Pak Tua tersebut muncullah notifikasi yaitu misi khusus.
Misi tingkat B ini mengharuskan Grid untuk menyelamatkan Han dari serangan NPC jahat dari perusahaan Mero. Hadiahnya adalah level kedekatan dengan Han menjadi maksimal. Kegagalan membuat Han akan mati. Dengan panah Java yang tersisa satu di tangannya, Grid memulai pertarungannya. Awalnya dia kesusahan karena musuhnya menggunakan full equip, sedangkan Grid tidak memakai armornya karena disimpan di sebuah gudang yang ada di tengah kota. Dengan skill khusus kemarahan blacksmith miliknya, dia mampu menumbangkan satu musuhnya dengan anak panah Java miliknya. Seketika terlihat Grid langsung naik 8 level karena telah membunuh penjahat yang ada di kota Winston. Pertarungan semakin sengit. Grid mulai kesusahan dan hanya mampu melukai para penjahat itu sedikit demi sedikit. Mulailah Grid terpojok saat ini oleh serangan penjahat tersebut. Terlukalah Grid dengan serangan-serangan yang dilancarkan oleh musuh. Lukanya semakin banyak dan mengurangi banyak sekali health-nya. Banyak sekali ramuan potion yang dia gunakan untuk memulihkan health-nya yang turun. Saat musuh menyerang dengan jumlah yang lebih banyak, dengan sangat gesit, Grid menghindari dan memberikan beberapa luka pada musuhnya. Namun dia tetap terpojok saat ini. Karena terlihat salah satu penjahat yang lengah, dengan sedikit trik dan serangan mendadak, dia mampu menumbangkan satu musuh kembali. Naiklah level Grid kembali. Pemimpin dari kelompok penjahat itu berusaha menyerang Grid. Dengan satu tusukan dari anak panah Java tersebut, Grid berusaha menyerang, namun ditangkis oleh salah satu penjahat tersebut. Grid yang tidak memiliki pertahanan pun terkena tebasan fatal dari beberapa musuh. Han pun khawatir terhadap keselamatan Grid. Dia berusaha meminum potion untuk memulihkan darahnya, namun ditahan oleh salah satu penjahat tersebut. Di sini nampaklah Grid yang mulai panik melihat ke sekelilingnya. Terlihatlah baju zirah armor yang ada di lantai 2. Tanpa pikir panjang, Grid bergegas beranjak ke lantai 2 untuk menggunakan baju zirah tersebut. Grid berteriak kepada Han, meminta izin untuk menggunakan baju zirah tersebut. Han memperingatkan Grid jika tidak semua player bisa menggunakan baju tersebut karena batasan levelnya. Para penjahat melihat Grid ingin menggunakan perlengkapan tersebut, langsung menyerangnya. Namun dengan sekejap, satu tebasan membunuh mereka bertiga sekaligus. Naiklah level Grid dengan sangat cepat. Han pun naik ke lantai 2. Dan betapa kagetnya dia, terlihat Grid mampu menggunakan perlengkapan tersebut. Perlengkapan tersebut adalah perlengkapan tingkat unik yang diharuskan pemain berlevel 250 saat menggunakannya. Dan juga sebuah pedang Grid Sword tingkat unik pula. Han terkejut karena Grid mampu menggunakan perlengkapan tersebut dan mampu mengetahui si pembuat dan nama item-item tersebut. Grid dengan santainya menjawab jika dia bisa mengetahui semua itu hanya dengan melihatnya saja. Karena player memang bisa melihat status info dari sebuah item, berbeda dengan Han yang NPC jadi tidak tahu hal tersebut. Pingsanlah Han mengetahui hal yang menurutnya sangatlah mengejutkan itu. Grid panik mengira Han sudah tewas karena mulutnya berbusa. Padahal di sini Han hanya pingsan karena terlalu terkejut. Di tempat lain terlihat pemimpin perusahaan Mero yang marah karena penjahat-penjahat yang dia tugaskan tidak berhasil menyelesaikan misinya. Lalu terlihatlah NPC bernama Rabbit menasehati pemimpin tersebut sebagai penasehat. Rabbit adalah karakter yang nantinya benar-benar sangat penting untuk perkembangan Grid di masa depan. Mereka membahas rencana-rencana licik yang siap dilancarkan untuk menghancurkan perusahaan lawan-lawannya. Di dunia nyata, Yunwo terlihat senyum semeringah karena mendapatkan banyak sekali keuntungan saat login dalam game. Dan saat ini, karakter Grid dalam game sudah mencapai level 21. Yang padahal beberapa waktu dekat kemarin masih level 1. Dia membayangkan jika bisa mendapatkan peralatan yang ada di workshop Han tersebut, Yunwo pasti akan menjadi miliarder karena jika dijual akan laku sangat mahal. Setelah makan siang selesai,
Loginlah kembali Yunwo dalam game. Dia mengunjungi Han yang ditinggalkan di klinik sebelum dia long out. Nampaklah Han yang sudah siuman dan sepertinya keadaannya menjadi lebih baik. Han mengatakan kepada Grit jika dia telah berutang nyawa padanya. Grit mencoba untuk menjawab dengan bijak jika semua orang harus saling membantu dan Han hanya perlu membayar biaya perawatannya saja. Namun di sini Han mengatakan jika dia tidak memiliki uang. Terpaksa Grit mengeluarkan beberapa uang yang sangat dia puja-puja untuk menyelamatkan Han. Kembalilah mereka berdua di workshop milik Han dan melihat perlengkapan dance life yang dipinjam Grit tadi. Seperti biasa, tanpa tahu malu Grit meminta item tersebut pada Han untuk diberikan kepadanya. Namun Han menjelaskan jika item itu tidak bisa diberikan karena ada beberapa alasan. Menurut Han, item itu adalah item turun-temurun yang diberikan oleh leluhurnya. Jadi dia benar-benar tidak bisa memberikannya. Han mengatakan jika armor Valhalla dan pedang Dainsleif adalah item yang sangat malang. Karena item ini ditinggalkan ratusan tahun di sini tanpa ada yang bisa menggunakannya. Namun 130 tahun yang lalu ada seorang yang bisa menggunakannya. Dia adalah Blacksmith Pakma. Grit yang mendengarkan hal itu langsung tertarik karena cerita Han ada kaitannya dengan misi perubahan job legendarisnya. Singkatnya, Han menceritakan tentang Pakma dan Grit memberitahu kepada Han jika dia adalah keturunan dari Pakma. Namun, Han memintanya untuk membuktikan teknik berpedangnya. Jadi muncullah quest lanjutan yang diberikan oleh Han untuk Grit. Muncul seseorang di depan pintu. Orang itu adalah Rabbit, si NPC pengatur siasat licik tanpa tandingan. Rabbit mengungkapkan jika Han tidak dapat membayar utangnya sebesar 600 emas. Dia menyarankan Han untuk memberikan hak milik workshopnya untuk perusahaan Miro dan mempekerjakan Han di perusahaannya. Han pun menolak karena dia tidak mau menjadi anjing yang bisa disuruh-suruh oleh perusahaan Miro tersebut. Han mengutarakan jika dia masih memiliki kebanggaan untuk menjadi seorang blacksmith. Rabbit pun menantang Han dan mengadakan kompetisi pandai besi dan mempertaruhkan workshop milik Han. Han pun menyetujuinya dengan syarat. Dia mengutus penerusnya yaitu Grit dengan alasan dia terlalu tua dan terlalu lama istirahat. Grit terkejut dan ingin menolaknya. Namun notifikasi misi muncul dan menunjukkan hadiah yang begitu menggiurkan. Seketika Grit menerimanya. Di pikiran Grit saat ini hanyalah uang, dan uang. Han mengajak Grit untuk latihan membuat item supaya saat pertandingan Grit sudah terbiasa. Terjadilah percakapan mengharukan antara Han dan Grit. Dan Grit berjanji akan memenangkan pertandingan dengan wajah bijaknya. Padahal di sini memang karena Grit ingin memenangkan hadiah uangnya saja. Namun beberapa saat Grit memang merasakan emosi yang berbeda dari Han. Grit merasa Han seperti kakeknya sendiri. Terbangunlah Yunwo dari kapsul gamenya. Dia sudah login dalam game semalaman. Di sini Yunwo merasa jika Han berbeda sekali dengan pandai besi Smith. Karena Han memiliki kemampuan yang luar biasa dibandingkan dengan Smith yang ada di desa Bairan. Berkumpullah dia dengan keluarga di ruang makan. Terlihat Grit yang tiba-tiba menanyakan kabar kakeknya. Mungkin efek dari kedekatan dengan NPC Han dalam game. Di dalam game terlihat Rabbit terkena omelan pemimpin perusahaan Miro. Dia marah kepada Rabbit yang telah menantang Han untuk bertanding. Bahkan mempertaruhkan workshop yang seharusnya sudah menjadi milik perusahaan Miro. Karena Han tidak bisa membayar hutangnya. Pemimpin perusahaan Miro menuduh Rabbit bersekongkol dengan mereka. Sebenarnya Rabbit memiliki rencana yang lebih matang. Namun karena dirasa pemimpin saat ini sudah mencapai batasnya, Rabbit merasa perusahaan Miro tidak akan bisa berkembang lagi saat ini. Rabbit akan mengutus blacksmith terbaiknya untuk melawan Grit, karena insting Rabbit sangatlah tajam. Dia merasa akan berbahaya jika memberikan kesempatan menang untuk variabel yang belum dia ketahui.
Grid tetap berlatih dan terus berlatih di workshop milik Han. Banyak orang berdatangan di workshop Han yang ingin memastikan jika Han akan mengikuti pertandingan yang adil melawan perusahaan Mero. Singkat cerita, bertemulah Grid dengan seseorang player yang nantinya akan menjadi salah satu partner setianya. Nama pemain tersebut diketahui sebagai Huroy. Grid di sini merasa aneh karena pemain tersebut bisa mengatur alur percakapan NPC sesuai yang dia inginkan. Han menjelaskan kepada Huroy dan para warga yang ada di situ bahwa sebenarnya pemimpin Earth Team menginginkan jika warganya sejahtera, mendapatkan hak-haknya dengan adil. Yang intinya adalah perusahaan Mero telah bermain kotor, berusaha menyogok pemimpin daerah untuk diam dan tutup mata tutup mulut ketika mereka melebarkan perusahaan lebih besar lagi, tanpa diketahui oleh sang Earth Team. Untuk sekedar info, Earth itu kurang lebih seperti bupati daerah. Kalau raja itu seperti presiden, sedangkan pemimpin daerah pasti di bawah kekuasaan Earth tentunya. Huroy yang mengetahui informasi dari Han dan kebenaran jika perusahaan Mero sudah bermain curang, dia memutuskan untuk melawan perusahaan Mero dengan caranya sendiri dan membuat para NPC memberikan quest misinya untuknya. Grid merasa heran dengan quest misi NPC tadi. Seperti bukan Huroy yang menerima misi dari NPC, namun Huroy yang membuat mereka memberikan misinya. Grid langsung menghampiri Huroy dan menanyakan mengapa dia sepertinya sudah punya misi dari perusahaan Mero, namun masih juga menerima misi dari para penduduk. Di sini Huroy memberitahukan informasi misinya jika dia sudah mengkhianati perusahaan Mero dan beralih ke sisi penduduk. Dan jika dia berhasil akan mendapatkan hadiah sangat luar biasa. Terlihat Grid yang iri dengan apa yang akan didapatkan oleh Huroy. Huroy mengutarakan, jika kau sering terlibat konflik dengan NPC, maka mereka akan memberimu misi tersembunyi dan berhubungan dengan NPC tersebut. Grid sebagai user lama yang ada di game Satisfy baru mengerti akan hal tersebut. Karena dia malu, langsunglah Grid long out dari game, meninggalkan Huroy sendirian. Huroy di sini diketahui memiliki level 127 dan kelasnya adalah orator. Kelas ini memiliki banyak kekurangan dari segi darah, skill, dan senjata pun juga terbatas. Namun, saat rencana Huroy untuk melaporkan masalah ini ke Earth Team, dia disergap oleh Rabbit dan anak buahnya. Berusahalah Huroy untuk kabur dari serangan Rabbit dan anak buahnya. Karena keterbatasan kelasnya, terpojoklah Huroy. Terlihatlah dia ingin long out dari game, namun tidak bisa. Karena saat ini dia melakukan misi yang sangat mendesak, yang memaksanya harus online hingga misi terselesaikan. Rabbit sangatlah cerdik. Dia ingin Huroy dipenjara, karena dia rasa jika Huroy dibunuh, dia akan hidup kembali. Muncullah misi berbahaya karena kondisi tertentu. Huroy memiliki misi tingkat A yang saat ini berubah menjadi tingkat S. Dia dipaksa online hingga 50 jam supaya bisa menyelesaikan misi tersebut. Namun karena Huroy sangat membutuhkan hadiah dari misi tersebut, akhirnya dia tetap menerima meskipun nyawanya di dunia nyata sedang sangat terancam. Terlihat CEO Lim Seol-ho sedang memonitoring game Satisfy dengan super komputernya. Game Satisfy dimainkan oleh 2 miliar pengguna. Pastinya akan banyak pula kemungkinan yang tak terduga terjadi di dalam game. Misi Huroy menjadi misi pertama kali yang muncul dengan hadiah kelas kedua. Jadi jika Huroy berhasil menyelesaikan misi ini, dia akan memiliki 2 kelas. Dan dia menjadi pemain pertama yang akan memiliki 2 kelas sekaligus. Di sini mereka mengadakan rapat dan membahas segala sesuatu tentang quest khusus yang sedang dijalankan oleh Huroy. Mereka mengutamakan keselamatan dari player di dunia nyata. Jadi mereka menyusun rencana supaya Huroy tetap dalam keadaan sehat saat menyelesaikan misi 50 jam tersebut. Terjadi pula perselisihan akan suatu hal yang intinya CEO Lim Seol-ho ingin mengabarkan ke media potensi lahirnya player dengan 2 kelas berbeda akan muncul. Dan beberapa staff yang takut jika questnya itu menjadi gagal.
Namun terjadi sedikit kesalahan perhitungan. Alur cerita di game berubah, dan kemungkinan jika Hurai akan gagal menjalankan misi tersebut. Lim Silho membaca data kembali dan tertawa, karena dia merasa akan ada variabel khusus yang akan membuat alur misi Hurai berubah. Variabel tersebut adalah grid. Dia mengetahui rahasia dari misi Hurai. Itu akan mempengaruhi jalan cerita yang akan dilalui Hurai. Nampaklah Yunwo yang sedang mabuk-mabukan di kedai makanan pinggir jalan. Dia menyesali mengapa misi yang dijalankan Hurai tidak diberikan kepadanya. Dia merasa Han memberikan misi yang tidak sebanding dengan misi yang dimiliki Hurai. Dan seperti biasa, Yunwo hanya menggerutu dan hanya menggerutu di setiap saat.